Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MMI sebagai dosen pengampu matkul Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri Zoom dalam rangka mendengarkan tausiah dari Muhammad Faisal Ramadan dengan tema Persatuan dalam Keberagaman. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran Islam. Teman-teman yang berbahagia, siang ini terasa istimewa karena kita akan menyimak ilmu dari tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita, persatuan dalam keberagaman. Sebuah tema yang mengajak kita untuk merebut keharmonisan di tengah perbedaan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti tausiah oleh Muhammad Faisal Ramadan, yang keempat doa penutup, yang kelima penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita baca ayat suci Al-Quran Al-Kahfi bersama-sama. Silakan untuk teman-teman buka Al-Kahfinya. This video, like bos. Oh dong, woi. Kameranya dipatin sih. Oh iya, bro. Teman-teman bisa open mic ya teman-teman. Ayo. Boleh. Sudah. Belum. Oh iya, buka suratnya. Sudah dibuka suratnya teman-teman? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al syadidan min ladun wa yubashshirin ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makhisina fihi abada yudhirul ladzina qalu malahum min kaburat kalimatun iyaku nafsaka ala hadal alal ardi nazalna ahsan alaiha juruba
Am Am hasibta hasibta anna ashabal ashabal kahfi warraqi bikanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله Sadaqallahul adzim. Ladin. Teman-teman yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'u wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri kelas agama pada siang hari ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang persatuan dalam keberagaman. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya berbagai macam perbedaan di antara individu dan kelompok. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti suku, ras, agama, keyakinan, gender, status sosial ekonomi, usia, kemampuan fisik, dan ideologi politik. Keberagaman merupakan fenomena alamiah yang dapat memperkaya kehidupan dan menjadi kekayaan atau bangsa seperti Indonesia. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi maha teliti. Maka dapat disimpulkan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, adanya perbedaan suku, ras, dan bangsa bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan mengambil pelajaran. Tolak ukur kemuliaan adalah takwa, bukan suku golongan. Kemudian pada dalil yang kedua, pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48, yang memiliki arti, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Maka dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah sengaja menciptakan keberagaman sebagai ujian dari pendorong untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian dari dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 dijelaskan bahwa perintah Allah untuk bersatu dan larangan berpecah belah, yang memiliki arti berpegang tangguhlah kamu semuanya pada tali agama. Janganlah bercerai-cerai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian dalam Islam terdapat istilah ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata kerja ak. Dalam Mujam Mufaradut Al-Quran karya Al-Raghib
Al-Asifani disebutkan bahwa berarti ikatan persaudaraan sekandung atau sepersusuan. M. Khuraisibab dalam wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa ukhuwah yang bisa diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian seluruh pihak yang merasa bersaudara. Kemudian, terdapat macam-macam perilaku ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang terikat oleh akidah, keimanan, tanpa membedakan golongan. Seseorang yang menyatakan dirinya beriman, secara langsung ia terikat persaudaraan dengan orang seiman sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ukhuwah Islamiyah memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal sama manusia. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang keempat, tafakul, yaitu merasa saling melengkapi dan menjamin satu sama lain. Ukhuwah yang kedua ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya persaudaraan antar sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Persaudaraan ini cenderung berdasarkan pada jiwa kemanusiaan karena manusia memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Jika ukhuwah insaniyah tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, akan muncul keserakahan dan pertikaian. Ukhuwah insaniyah harus dilandasi dengan kesadaran bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah artinya persaudaraan sebangsa dan setanah air tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya. Semua warga negara bersaudara karena berbangsa satu. Persaudaraan sebangsa ini sangat penting untuk dipelihara demi menjaga keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain itu, sikap toleransi dan tegang rasa sangat mendukung terwujudnya ukhuwah wataniyah. Lalu ada juga contoh tindakan yang dapat mempererat ukhuwah. Yang pertama seperti melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, menebarkan salam dan saling peduli. Yang ketiga, saling memaafkan jika terjadi perselisihan. Yang keempat, membina hubungan silaturahmi baik sesama umat Islam maupun sama manusia. Yang selanjutnya mengajak orang lain berbuat baik dan mengingatnya saat melakukan kesalahan. Lalu juga ada beberapa hikmah perilaku ukhuwah. Misalnya seperti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memiliki banyak teman dan saudara. Yang ketiga, memperoleh kemudahan jika mendapat kesulitan. Yang keempat, memperkuat persaudaraan sama muslim. Yang kelima dan terakhir, terhindar dari perpecahan dan konflik. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka beberapa diskusi. Mungkin teman-teman akan mengajukan diri. Silahkan. Saya. Ingin ditanyakan teman-teman. Saya mau tanya. Saya. Bentar, 5 pertanyaan dulu ya. Saya. Ya, yang resen Safitri, Tanisa, atau Kamila ya. Ya. Kamila, Bu. Baik, silakan. Bentar, Bu. Safiti dulu silakan. Oh ya, Kalian kan tadi membahas tentang keberagaman kan. Caranya tuh tantangan utama dalam menurut kelompok kalian dalam menjaga persatuan bangsa di era media sosial saat ini tuh gimana? Kan media sosial tuh sekarang tuh kayak ngeri-ngeri gitu kan. Tantangan kalian tuh gimana?
Terima kasih. Sama bertanaman sama tuh. Jaga. Beragam. Sosmed. Disimpan dulu ya. Benar, Iya. Bu. Iya, Bu. Langsung ke Kamila. Silakan Kamila. Oke, menurut kelompok kalian tuh gimana sih kita sebagai mahasiswa itu dapat menghadapi tantangan terbesar dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman ini di kalangan umat Islam saat ini? Terima kasih. Pelan-pelan dong Kamila. Kamila, boleh tolong ulangin Oke, nggak? menurut kalian, bagaimana sih kita dapat menghadapi tantangan terbesar dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman di kalangan umat Islam saat ini? Aku lupa saya. Oh, mana sih Kamila? Iya. Ada satu lagi tadi tampaknya yang Sena, lain. sebentar ada Saya. dua. Sena boleh Sena? Oke, pertanyaannya itu apa dampak jika umat Islam gagal menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan dan budaya? Berdampak jika umat Islam Gagal menjaga. Gagal menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan dan budaya. Di tengah perbedaan. Zara tadi Zara boleh? Pertanyaan saya, bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk? Bagaimana? Diterapkan dalam menjaga Memperkuat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. dua terakhir ya. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Safitri tadi. Kan tentang tantangan menjaga apa? Tantangan menjaga persatuan di era media sosial. Tantangannya pasti banyak ya. Untuk cara menghadapinya, misalnya seperti kan di era media sosial kan pasti ada penyebaran hoak. Nah, kita itu harus teliti dalam apa? Dalam apa itu? Memverifikasi seperti informasi, kita harus memvalidasinya ya, harus membaca seperti itu. Seperti itu Safitri. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Makasih Safitri. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Kamila. Cara menghadapi tantangan terbesar dalam mewujudkan persatuan. Yang pertama, bisanya seperti menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan. Setiap orang pasti punya latar belakang, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dengan belajar menghargai perbedaan, kita bisa mencegah konflik dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang kedua, bisa seperti memperdalam pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan. Nilai Islam seperti ukhuwah, tasamuh, yaitu toleransi, atau dan adil. Bisa menjadi pedoman dalam menjaga persatuan.
Begitu juga nilai-nilai Pancasila yang menekankan kebinekaan. Yang ketiga, s- seperti bijak menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, bukan untuk memperuncing perbedaan. Itu yang terus mengutamakan musyawarah daripada emosi. Jika ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan dialog dan pikiran terbuka. Musyawarah menunjukkan kedewasaan dan menghormati pandangan orang lain. Seperti itu, Kamila. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sena, bagaimana jika gagal menjaga persatuan? Yang pertama bisa terjadi perpecahan dan konflik internal ya. Yang kedua bisa menurunkan kekuatan dan wibawa umat Islam. Yang ketiga hilangnya nilai ukhuwah dan yang keempat terganggunya dakwah Islam. Untuk itu sudahkah menjawab Sena? Sudah, terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam menjaga kemajemukan bangsa? Yang pertama, seperti menanamkan sikap toleransi, yaitu tasamuh. Yang kedua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan, yaitu ukhuwah tadi yang dijelaskan sama Faisal. Apakah sudah menjawab, Sudah, Zahra? terima kasih. Baik. Bentar ya. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada saudara Muhammad Faisal Ramadan atas ilmu yang sangat berharga. Semoga nasihat-nasihat tadi dapat kita amalkan, sehingga persatuan dan kedamaian senantiasa terwujud dalam kehidupan kita, baik sebagai muslim maupun sebagai warga bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya tausiah dan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus dulu untuk kelompok 7.